Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan mengambil jurusan Teknik Informatika dan sedang menduduki semester 4. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen yang menjadi soal UAS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang informasi manajemen, ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, tentang Universitas Pancasakti Bekasi, tempat saya kuliah. Selanjutnya, alasan kenapa saya memilih prodi Teknik Informatika. Oke. Tentang Universitas Pancasakti Bekasi. Universitas Pancasakti Bekasi merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Bekasi. Adapun untuk jenjang pendidikannya yaitu yang pertama, dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jenjang pendidikannya S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Guru PAUD, kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jenjang pendidikannya yaitu S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Selanjutnya, Fakultas Komputer, jenjang pendidikannya yaitu S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informasi, dan D3 Komputerisasi Akuntansi. Oke, selanjutnya alasan saya memilih prodi Teknik Informatika. Yang pertama, bisa bekerja di bidang industri kreatif, misal dalam bidang desain, editing, ataupun yang lainnya. Kemudian bisa kerja di semua bidang dan banyak dicari perusahaan. Nah, jadi untuk lulusan dari Teknik Informatika itu tidak hanya di satu atau dua bidang, tetapi banyak bidang yang memerlukan lulusan dari Teknik Informatika. Kenapa? Karena pada zaman sekarang ini banyak perusahaan yang mencari orang yang memiliki skill IT. Karena zaman sekarang ini sudah serba modern dan sudah serba canggih. Yang dituntut harus memiliki keterampilan IT. Kemudian yang ketiga, dunia IT itu tidak pernah mati. Jadi makin lama dunia IT itu semakin canggih, semakin modern, semakin ada perubahan lagi ke depannya. Kemudian prospek kerja Teknik Informatika yang bagus. Nah, dalam di bidang kerja, lulusan Teknik Informatika itu mempunyai prospek yang bagus gitu ya. Semisal dalam penawaran gajinya itu cukup lumayan tinggi. Kemudian kembali lagi banyak juga dicari oleh perusahaan-perusahaan. Oke, selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen. Apa sih Sistem Informasi Manajemen itu? Sistem Informasi Manajemen atau SIM merupakan sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Nah, pokok pembahasan dari Sistem Informasi Manajemen itu adalah jadi mengolah suatu data, kemudian menganalisisnya, dan terakhir menjadikannya sebuah keputusan yang tepat dari data-data yang diperoleh dan juga yang telah dianalisis tersebut. Oke, selanjutnya tahapan Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, tahapan perencanaan. Proses yang pertama ini merupakan suatu rencana yang disusun secara terperinci untuk mencapai tujuan akhir dan termasuk ke dalam aktivitas manajemen. Oke, selanjutnya yaitu tahap pengendalian. Nah, tahap pengendalian ini di mana setelah rencana berhasil dibuat, selanjutnya masuk ke dalam proses implementasi rencana tersebut gitu. Jadi dalam proses pengendalian ini merupakan implementasinya. Jadi realisasinya dari rencana yang sudah kita buat. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir ini
akan dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan. Fungsi dari manajerial berperan sangat penting ya sebagai penghubung antara proses perencanaan dan pengendalian. Jadi ini merupakan sebuah proses akhir, jadi proses pengambilan keputusan dari hasil perencanaan dan pengendalian yang sudah kita jalani gitu. Ini merupakan tugas atau biasanya diambil atau dilakukan oleh seorang pemimpin ya, pengambilan keputusan itu. Jadi seorang pemimpin yang baik harus memberikan keputusan yang tepat gitu. Nah, fungsi sistem informasi manajemen pada bisnis. Yang pertama, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, membantu dalam menemukan suatu masalah. Selanjutnya, membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Terus yang terakhir adalah membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Nah, yang pertama sudah saya jelaskan ya tadi bahwa seorang pemimpin itu harus mengambil keputusan secara tepat. Makanya dalam sistem informasi manajemen ini dipelajari bagaimana tata cara untuk mendapatkan pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian membantu dalam menemukan suatu masalah. Nah, dalam pengambilan keputusan, sebelum mengambil keputusan itu pasti kita meneliti terlebih dahulu. Nah, ketika kita teliti itu pasti ada suatu masalah yang kita temukan. Nah, maka sistem informasi manajemen pada bisnis itu berfungsi membantu dalam menemukan suatu masalah. Selanjutnya membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis, dan yang terakhir membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Mungkin segitu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya kurang mengerti atau kurang berkenan dalam pengucapan saya, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.